Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Masih dalam pembahasan bagian yang keenam dari kitab ini, yaitu Rahmatul Iyal, kasih sayang terhadap keluarga. Kita sampai pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, au thalathu akhawatin, atau 3 saudari perempuan, au ibnatani au ukhtani, atau 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan, fa ahsana suhbatahunna, lalu dia berbuat baik di dalam memperlakukan mereka, wattaqallaha fihinna, dan dia bertakwa kepada Allah terhadap mereka, falahul jannah, maka baginya surga. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Taib. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang memiliki 3 anak perempuan atau 2 anak perempuan maupun 3 saudari perempuan ataupun 2 saudari perempuan, lalu berbuat baik kepada mereka dan bertakwa kepada Allah terhadap mereka, maka keutamaannya adalah surga. Maka keutamaannya adalah surga. Ya. Dan dikhususkan dalam hal ini perempuan, anak perempuan atau saudari perempuan, karena memang mereka memiliki atau mereka membutuhkan perlindungan dari laki-laki. Kalau sekiranya anak perempuan itu sudah menikah, maka pengurusan mereka beralih kepada suami-suami mereka. Namun sebelum mereka menikah, mereka adalah tanggung jawab dari orang tua mereka. Dalam hal ini ayah. Dalam hal ini seorang ayah bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak perempuan mereka. Disinilah terdapat pahala yang besar bagi seorang ayah yang memiliki setidaknya 2 anak perempuan. Dalam hadis ini disebutkan bahkan 3 anak perempuan. Kenapa? Karena mereka sekali lagi adalah wanita yang butuh perlindungan khusus. Mereka butuh untuk yaitu diperlakukan secara khusus, karena mereka wanita yang secara fisik lemah. Oleh karena itu, ayah yang memiliki 3 orang anak perempuan, termasuk orang tua juga ya, yaitu ibu, memiliki 3 orang anak perempuan, lalu berbuat baik kepada mereka, memenuhi hak-hak mereka, melindungi mereka, dan bertakwa kepada Allah terhadap urusan-urusan mereka, memiliki keutamaan yang besar.
Dan sekiranya mereka sudah menikah, maka memang tugas mereka seakan-akan sudah selesai. Tugas siapa? Orang tua sudah selesai, karena tanggung jawab diambil secara penuh oleh suami-suami mereka. Namun tatkala suaminya sudah meninggal dunia atau terjadi perceraian, maka kembali urusan mereka beralih kepada orang tua mereka jika masih hidup. Kalau mereka tidak memiliki orang tua yang masih hidup, maka beralih kepada siapa? Saudara laki-laki mereka. Disitulah letak keutamaan barang siapa yang memiliki 2 saudari wanita atau 3 saudari wanita. Apabila ayah sudah tidak ada, maka tanggung jawab beralih kepada saudara laki-laki mereka. Ya, padahal yang namanya saudara laki-laki mungkin sudah memiliki rumah tangga sendiri, sudah punya anak, sudah punya istri, tapi mereka punya saudari wanita yang butuh untuk ditolong, butuh untuk diurusi. Dalam kondisi mereka mungkin belum menikah atau sudah menikah kemudian bercerai atau ditinggal mati suaminya, maka kepengurusan ini yaitu dipikul oleh saudara laki-laki. Disitulah letak keutamaannya. Makanya balasannya tidak main-main. Apa? Falahul jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu ini tidak berlaku bagi seorang ayah atau orang tua yang lalai di dalam yaitu mengurusi mereka, ya, membiarkan anak-anak perempuan mereka tidak memenuhi hak-hak mereka. Bukan hanya hak primer saja, tetapi hak pendidikan, hak yaitu pengajaran agama dan lain sebagainya. Ini juga tidak boleh dilalaikan, ya. Jadi orang tua yang melalaikan yaitu hak-hak putri-putrinya, maka tentu tidak akan yaitu mendapatkan keutamaan surga tersebut, ya, tidak secara khusus. Demikian pula saudara laki-laki yang mengambil alih urusan saudari-saudari mereka ketika ayah sudah meninggal dunia juga tidak akan mendapatkan keutamaan dalam hal ini masuk surga apabila lalai terhadap hak-hak saudari-saudari mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. 6. Kemudian hadis berikutnya, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul, dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu 3 banatin fasabara alaihin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu bersabar atas mereka, wa at'amahunna, dan memberi makan mereka, wa saqahunna, dan memberi minum mereka, wa kasahunna, dan memberi pakaian mereka, min jidatihi, yaitu dari nafkah yang ia berikan, kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah, maka mereka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi hijab, penghalang bagi orang tuanya dari api neraka di hari kiamat kelak. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Taib. Lagi-lagi hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan memiliki anak perempuan dan bertakwa kepada Allah terhadap mereka. Dan di dalam hadis ini disebutkan mencakup sabar dan memberi mereka nafkah, baik makanan, pakaian maupun minuman, ya, dan juga tentu saja tempat tinggal. Nah, oleh karena itu orang tua yang memiliki 3 anak perempuan namun tidak bersabar atas yaitu payahnya mengurusi mereka dan tidak memberikan nafkah kepada mereka, tentu tidak akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Mendapat yaitu hijab atau penghalang dari api neraka di hari kiamat. Ya.
Maka orang tua yang ingin mendapatkan yaitu keuntungan atau keutamaan penghalang dari api neraka di hari kiamat, khususnya yang memiliki 3 anak perempuan, hendaknya memanfaatkan betul-betul anugerah semacam ini dengan menjaga mereka, dengan bersabar atas yaitu perbuatan mereka, ya, dalam mengurusi mereka dan juga memberi nafkah mereka. Taib, hadis berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu 3 banatin yu'wihinna, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, menjaga mereka, wa yakfihinna, dan mencukupi kebutuhan mereka, wa yarhamuhunna, dan menyayangi mereka, faqad wajabat lahul jannatul battata, maka sungguh dipastikan baginya masuk ke dalam surga. Faqala rajulun min ba'dil qaum, maka ada seorang dari sebagian kaum yang bertanya, wasintaini ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 wahai Rasulullah? Maksudnya kalau hanya punya 2 anak perempuan. Qala, beliau menjawab, wasintaini, meskipun hanya 2 anak perempuan. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Baik. Di dalam hadis ini juga penegas dari hadis-hadis sebelumnya keutamaan memiliki 3 anak perempuan, bahkan 2 anak perempuan, kemudian menjaga mereka dan mencukupi kebutuhan mereka, dan tentu saja menyayangi mereka. Apa itu? Wajabat lahul jannatul battah, pasti masuk di dalam surga. Dan tentu saja ya, perhatian, kasih sayang dan penjagaan ini harus diikuti dengan asal atau asas yang sangat penting di dalam Islam, yaitu iman. Artinya kalau orang tua tidak beriman, orang tuanya waliyadzubillah murtad, meskipun peduli dengan urusan anak-anak perempuan mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan keutamaan semacam ini. Ya, karena segala macam keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh seseorang dengan suatu amalan-amalan tertentu itu harus dipersyaratkan adanya keimanan. Sebaik apapun orang, kalau tidak beriman, maka tidak ada manfaat kebaikannya untuk menyelamatkan diri dari neraka. Meskipun mungkin bisa meringankan siksanya di neraka, seperti Abu Talib. Ya, dia menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena dia tidak beriman, mati di atas kekufuran, maka dia masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Hanya saja karena perhatiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka ada keringanan siksa. Ya, dan seringan-ringannya siksa di neraka itu tentu sangat berat jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Nah, oleh karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjaga dari api neraka artinya masuk ke dalam surga ini akan didapatkan bagi orang yang beriman. Ini syarat mutlak. Kalau dia beriman lalu dia menjaga anak-anaknya, mencukupinya, memperhatikan hak-haknya, menyayanginya, maka baru mendapatkan keutamaan semacam ini. Taib, dalam sebagian riwayat disebutkan oleh salah seorang perawi hadis, yaitu sekiranya kita bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau 1 ya Rasulullah, maka aku menduga beliau pasti akan menjawab meskipun 1. Ya, namun hadis itu tidak dibawakan oleh al-muallif hafizahullah taala, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Namun didapati di dalam riwayat yang lain yang juga dinukil atau dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, ada seorang perawi hadis yang mengatakan, bagaimana kalau 1 ya Rasulullah, seandainya
Aku bertanya, bagaimana kalau cuma satu anak perempuan ya Rasulullah? Maka aku yakin beliau akan menjawab, meskipun satu anak perempuan. Karena yang paling utama di sini bukan jumlahnya, tetapi beban yang dipikul oleh orang tua memiliki anak perempuan. Ini jauh berbeda dengan memiliki anak laki-laki. Ya, anak laki-laki kalau sudah dewasa mereka sudah bisa mandiri, ya. Bahkan mereka yang akan menafkahi anak istri mereka lepas dari orang tua. Tapi kalau anak perempuan maka ada perlakuan khusus. Meskipun sekali lagi kalau sudah menikah tanggung jawab ini diambil oleh suaminya, tapi apakah selamanya? Tentu tidak. Kalau suaminya meninggal kembali ke orang tua, kembali ke ayah. Kalau ayah nggak ada kembali kepada saudara laki-laki. Ataupun juga kalau bercerai, disinilah keutamaan menanggung saudari wanita atau anak-anak wanita, berapapun jumlah mereka. Taib. Nah, kemudian kita akan membacakan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala setelah beliau menukil beberapa hadis tentang keutamaan orang tua yang memiliki anak perempuan. Qala al-mu'allif hafizahullah wal ahaditsu fi hadzal bab katsiratun, dan hadis-hadis di dalam bab ini banyak. Wa ala kullin, apapun itu, fari'ayatul banat, maka memelihara, merawat anak-anak perempuan, wa tarbiyatuhunna, dan mendidik mereka, fihi fadlun azimun wa thawabun jazilun, maka di dalamnya ada keutamaan yang besar dan pahala yang melimpah. Wa fi hadhil wasiyati bil banat, dan di dalam wasiat terhadap anak-anak perempuan ini, atau wasiat bagi siapapun yang memiliki anak perempuan, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun yang memiliki anak perempuan, ibtalun, ini terdapat pembatalan lima kana alaihi ahlul jahiliyati ma'al unsa, pembatalan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah terhadap wanita. Fahaluhum ma'aha syani'atun, maka keadaan masyarakat jahiliyah terhadap wanita sangat jahat. Wa akhbaruhum ma'aha fadhi'atun, dan kabar-kabar informasi tentang mereka orang-orang jahiliyah terhadap wanita itu sangat buruk sekali. Fa idza busyira ahaduhum bil untha, maka apabila di antara mereka mendapatkan kabar kelahiran anak perempuan, lam yutik dzalik, mereka tidak mampu menanggungnya. Jadi mereka merasa ini adalah musibah, ya, waswadda wajhuhu, dan akan menghitam wajahnya, murka. Wa tawara minan nasi, bahkan mereka akan bersembunyi dari manusia, min su'il khabari indahu wa indahum, dari kabar yang sangat buruk yang mereka dapatkan, ya, baik kabar itu ia dapatkan dalam artian kabar itu sampai kepada dirinya. Misalnya ada ayah yang mendapat kabar kalau istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia akan bersembunyi dari manusia meskipun manusia belum tahu. Apalagi kalau manusia sudah mengetahuinya, telah tersebar, ya, di antara para penduduk bahwa engkau memiliki anak perempuan, maka langsung apa? Bersembunyi mereka. Naam. Wa balagal halu, dan kondisi ini sampai pada tingkatan bikatsiri minhum, kebanyakan mereka, ila an ya'idal unsa, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka, kebanyakan, ya. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat ke-8 dan ke-9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya dengan dosa apakah ia dibunuh.
Maka ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya akan menanyai anak-anak perempuan mereka yang baru saja dilahirkan ketika mereka dikubur hidup-hidup. Ya. Dan ini adalah kenyataan pada masyarakat jahiliyah. Merasa sial kalau lahir anak perempuan dari rahim istri-istri mereka. Ya. Faja'at hadhil ahaditsun nabawiyatul azimatu, maka datanglah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang sangat agung, mudhidatan li hadhil jahiliyah, menghancurkan perangai jahiliyah ini, mu'azzimatan min sya'nil banat, dan mengagungkan kedudukan anak-anak perempuan, hasatan 'alal inayati bihin, dengan memotivasi untuk memiliki perhatian terhadap mereka, wal farahi bimaji'ihin, dan bergembira dengan kedatangan mereka. Ya, Islam sangat menganjurkan kegembiraan apabila mendapatkan kabar gembira lahirnya seorang anak, baik laki-laki maupun wanita. Wal ihsani fi tarbiyatihinna, dan berbuat baik di dalam mendidik mereka, wa tansyiatihinna an-nasy'ata salihah, dan yaitu merawat mereka dengan perawatan yang salihah agar mereka tumbuh menjadi wanita salihah. Liyanalal muslimu hadza thawabal azima, agar seorang muslim, seorang ayah mendapatkan pahala yang besar, wal ajral jazila, dan balasan yang banyak. Ya. Jadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan sekali lagi Islam memiliki perhatian yang besar terhadap wanita. Jadi sejak lahir wanita itu dimuliakan di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela kebiasaan masyarakat jahiliyah yang membunuh anak perempuan mereka dikubur hidup-hidup. 6. Wa musibatun nasi fi hadzal bab, dan musibah manusia di dalam bab ini ta'ti min jihatain, datang dari dua sisi. Imma minal wuqu'i fi jahiliyati ahlil jahiliyah. Sisi yang pertama, bisa jadi seseorang itu terjatuh pada perangai jahiliyah dari masyarakat jahiliyah, min karahiyatil unsa wa bughdi wujudiha, berupa apa? Membenci, tidak suka apabila memiliki anak perempuan, dan membenci keberadaannya. Apabila ada seorang muslim di masa ini yang membenci apabila memiliki anak perempuan, tidak suka apabila istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia telah terjerumus di dalam perangai jahiliyah, dan ini adalah musibah. Sisi yang pertama. Ya. Meskipun wallahu alam bisawab tetap membiarkan mereka hidup, tetapi dalam hati ini benci, terpaksa, sehingga dibedakanlah perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan. Ya, kalau anak laki-laki benar-benar diberikan nafkah yang pantas, diberikan kecukupan dalam pakaian, makanan, tempat tinggal, tapi kalau anak perempuan disia-sia. Ya, karena apa? Enggak suka kalau dia punya anak perempuan. Ini musibah yang pertama. Meskipun tentu masyarakat jahiliyah lebih parah, karena sampai pada taraf mengubur anak perempuan hidup-hidup. 6. Wa min jihati tadyi'il unsa, dan sisi yang kedua, musibah yang kedua, au min jihati tadyi'il unsa, dengan menyia-nyiakan anak perempuan, wa adami tarbiyatiha, dan tidak mendidiknya, wal muhafadzati 'alaiha, dan tidak menjaganya, wa tarkiha biduni tarbiyah, dan meninggalkannya tanpa pendidikan. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Jadi kalau yang pertama benar-benar tidak suka dengan keberadaan anak perempuan sampai pada taraf menginginkan mereka, ya bisa dikatakan mati, menginginkan mereka tidak ada. Adapun yang kedua, menerima kehadiran anak perempuan tetapi dibedakan perlakuannya. Menerima kenyataan kalau mereka memiliki anak perempuan tetapi dibedakan. Karena kamu anak perempuan, maka kamu tidak berhak mendapatkan ini dan itu semasa hidup. Ya. Demikian pula bahwa pendidikan, meskipun yang namanya pendidikan tidak harus sama dengan laki-laki. Tapi setidaknya ada upaya untuk mendidik anak perempuan. Ya. Misalkan apa? Ya, kalau tidak bisa karena memang tidak menginginkan anak perempuan itu memiliki istilahnya apa ya, semacam ijazah formal. Karena buat apa sih anak perempuan nanti toh pada akhirnya menjadi ibu rumah tangga itu yang terbaik. Tapi setidaknya ada upaya pendidikan. Setidaknya apa? Dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Atau kalau tidak mau ya mendidik sendiri. Ya, diberikan pendidikan yang memadai meskipun tidak formal, setidaknya dalam urusan agama. Kalau laki-laki mungkin demi tanggung jawabnya yang besar, maka setidaknya harus punya ijazah, harus punya keahlian, karena nanti akan menjadi kepala rumah tangga, maka pendidikannya berbeda. Kalau anak perempuan cukup pendidikan-pendidikan yang setidaknya dibutuhkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Namun ada upaya tersebut, itu yang benar. Adapun tidak memberikan pendidikan sama sekali, ya, terlebih dalam urusan agama, maka ini adalah musibah sisi yang kedua. Nah, fatadhi'u nahban lil wuhush, sehingga anak perempuan itu akan tersia-siakan sehingga menjadi rusak dan liar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat fenomena wanita di zaman ini yang ada, maka wallahu alam bisawab, nampaknya ini banyak terjadi pada orang-orang tua di masa ini, membiarkan anak perempuan mereka rusak dan liar, tidak peduli dengan kesucian mereka, tidak peduli dengan kehormatan mereka, atau merasa peduli tapi tidak ada tindakan. Saya nggak suka kalau anak saya, anak perempuan saya misalnya keluar malam tidak jelas, tapi gimana lagi gitu misalnya. Gimana lagi, mereka sudah besar dan merasa percaya kalau mereka bisa menjaga diri. Ya. Jadi tidak ada upaya ekstra. Padahal di zaman sekarang waliyadzubillah kita tahu sendiri bagaimana pergaulan yang ada dan bagaimana kejahatan-kejahatan terhadap para wanita merajalela, dimulai dari minimnya pengawasan dan perhatian orang tua. Bahkan orang tua gengsi kalau disebut sebagai orang tua yang kolot. Papa mama ini kolot. Misalkan kalau sampai ada anak perempuan yang berkata demikian, lalu orang tua merasa apa? Gengsi, sehingga ya sudahlah biarkan saja, maka ini musibah. Lebih memikirkan apa kata anaknya daripada bagaimana nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih memikirkan bagaimana pandangan anaknya daripada bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala memandang dirinya di hari kiamat. Ya. Maka seakan-akan nampaknya ini bentuk kasih sayang kepada mereka, padahal hakikatnya justru ini menjerumuskan mereka kepada kebinasaan. Jadi punya anak perempuan senang tetapi tidak dijaga, tidak diawasi,
dan dibiarkan dengan pergaulan yang ada, termasuk musibah sisi yang kedua. Naam, wa kullun minal amrayni ghayatun fil khuturah. Maka dua perkara ini, tidak suka dengan anak perempuan, membiarkan mereka, ingin mereka tidak ada, atau menerima mereka tetapi tidak memperhatikan dan mengawasi mereka, kedua-duanya adalah sangat bahaya. Wa ta'ti hadhil ahaditsu litu'alija dzalika kullah. Maka hadis-hadis ini datang untuk mengobati, memperbaiki ini semua. Naam, kemudian beliau mengatakan, wa annal wajiba 'ala man akramahu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya yang wajib bagi orang yang Allah muliakan bil unsa, dengan memiliki anak perempuan, an yafraha bihadhil atiyah, hendaknya dia bahagia dengan anugerah ini, meskipun tidak bisa dipungkiri ada sedikit perbedaan dan ini manusiawi. Kalau mendapat kabar anak laki-laki senangnya luar biasa, tapi kalau mendapat anak perempuan senang tetapi biasa. Karena apa? Kalau dapat anak laki-laki, nah ini ada penerus, gitu kan? Misalnya dia seorang keturunan apa? Keturunan apa? Ya darah biru. Keturunan bangsawan. Lalu ternyata punya anak perempuan terus, maka dia akan sedih seakan-akan nggak ada yang meneruskan apa darah bangsawannya dari jalur dirinya, sedangkan saudara-saudara yang lain meneruskan, yaitu generasi seterusnya. Tidak bisa dipungkiri ada sedikit perbedaan, namun sedikit perbedaan ini tidak menjadikan dia membenci anak perempuan. Bahkan kalau dia tahu hadis-hadis ini, justru semakin menikmati dan semakin menyukai kalau dia mendapatkan anugerah anak perempuan. Meskipun siapapun pasti ingin dua-duanya, ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Alhamdulillah kalau Allah berikan anugerah semacam itu. Laki-lakinya dapat karena bisa menjadi penerus dirinya, dan perempuannya dapat karena ada keutamaannya, ya. Bagi seorang yang mendapatkan anak perempuan, hendaknya dia bergembira dengan anugerah ini. Wa an yahmadallaha ala hadzal hibati, dan memuji Allah atas hibah ini, atas pemberian ini. Wa an yas'alallaha al-ma'unata 'ala al-qiyam bi hadhil amanah, dan hendaknya dia meminta kepada Allah pertolongan untuk mengemban amanah ini. Wa an yu'na bitarbiyatiha, atau wa an yu'niya bitarbiyatiha wa tansyiatiha, dan hendaknya orang tua semacam ini memiliki perhatian di dalam pendidikannya, di dalam masa tumbuhnya, wa islahiha wa ta'dibiha, di dalam memperbaikinya dan mendidiknya, ila an tadhhaba ila baiti zaujiha, sampai dia pergi ke rumah suaminya, artinya sampai menikah. Ya, jadi tanggung jawab orang tua itu sampai anak perempuannya menikah. Karena setelah anak perempuan menikah, maka tanggung jawab sepenuhnya diambil oleh suaminya. Wa qad rubbiyat at-tarbiyata as-sahihah, dan anak perempuan yang sudah dididik oleh orang tuanya semacam ini hingga ke jenjang pernikahan, maka wanita ini telah terdidik dengan pendidikan yang sahih. Wa nusyiat at-tansyiatal qawimah, dan telah ditumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik, litakuna idqan lahu wa hijaban minan nar, demi satu tujuan, agar anak perempuan ini menjadi pembebas dan penghalang orang tua dari api neraka. Itu tujuan utama, itu yang diharapkan dari keberadaan anak perempuan. Oleh karena itu, jadikan ini sebagai motivasi
Kalau memiliki anak perempuan, ada ekstra perhatian yang harus benar-benar ditunaikan. Beda kan? Kalau kita memiliki anak laki-laki sudah besar kemudian izin keluar rumah, dengan kita memiliki anak perempuan ketika sudah besar mau keluar rumah, tentu berbeda. Ya. Dan memberikan izin kepada mereka juga tentu berbeda. Kalau untuk anak laki-laki lebih longgar, karena mereka laki-laki bisa menjaga diri dari kejahatan-kejahatan yang ada. Kalau anak wanita tentu berbeda. Nah, jadi tujuan utama dengan bersabar dan mendidik mereka agar mereka menjadi apa? Penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Hada, dan ini semua. Wa man wuffiqa bi salahi abnaihi, bagi siapa yang diberi taufik oleh Allah kemaslahatan pada anak-anaknya, wa hidayatihim wa istiqamatihim, dan anak-anak mereka mendapatkan hidayah dan istiqamah, falyahmadillah, maka orang tua semacam ini hendaknya memuji Allah. Fahada mahdun minhu wa fadluhu subhanah, karena ini adalah semata-mata dari Allah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaltafitu ila ma buzila min asbab, atau ila ma bazala min asbab, dan orang tua yang mendapatkan anak yang salih dan salihah jangan pernah melihat, memandang apa yang telah ia kerahkan, upayakan dari sebab-sebab tersebut. Aw wujida indahu min asaliba, jangan pernah melihat dan menoleh apa yang ada pada dirinya dari metode-metode yang mungkin berhasil dia terapkan. Fal minnatu lillahi wahdah, maka karunia ini, anugerah semacam ini dari Allah semata. Artinya orang tua yang mendapatkan anugerah anak yang saleh dan salihah jangan pernah merasa ini hasil upayanya. Ya, ketika ditanya bagaimana rahasianya ummu atau abu, kok anak-anaknya pada nurut, kok anak-anaknya baik, solih dan solihah, jangan pernah dia memandang, ini karena saya pakai metode ini, karena saya ketat dalam masalah ini, karena saya rajin ini dan itu, karena kita. Jangan pernah orang tua yang mendapatkan anugerah anak soleh dan solihah merasa berhasil karena upayanya. Kenapa? Karena fal minnatu lillahi wahdah, karunia ini hanya milik Allah. Qala Malik bin Anas rahimahullah, Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, al-adabu adabullah, la adabul aba'i wal ummahat. Adab itu dari Allah, tidak ada adab dari ayah maupun ibu. Wal khairu khairullah, kebaikan itu dari Allah. Wal la khairu al aba wal ummahat, tidak ada kebaikan dari ayah dan ibu. Wa qala Numair ibn Aus, Numair bin Aus berkata, kanu yaqulun, mereka orang-orang biasa mengatakan as-salahu minallah wal adabu minal aba. Kebaikan itu murni dari Allah, kesolehan itu datang dari Allah, sedangkan adab pendidikan itu dari orang tua. Asar ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam pendhaifan hadis-hadis dan asar-asar yang disusun oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, namun ada penjelasan yang cukup masuk akal di sini. Apa itu? Kesolihan datangnya dari Allah, sedangkan pendidikan memang itu upaya orang tua. Pencontohan adab itu memang dari orang tua. Orang tua atau guru itu yang apa? Digugulan, ditiru, kan seperti itu. Ya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ungkapan apa? Seperti apa orang tua berbuat, seperti itulah anak akan berbuat.
Itu maksud dari apa? Adab, pendidikan itu upaya dari orang tua. Tapi menjadikan anak itu saleh sepenuhnya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun asar ini dhaif, tetapi ada penjelasan yang bisa diterima dalam hal ini. Tayyib, azan ya. Nah, azan dulu terus.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi penjelasan dari al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Berkata al-muallif hafizahullah, wa fi hadza tasliyatun likulli man bazala minas salihin juhudan fi islahi waladihi walam yasluh. Dan di dalam hal ini terdapat penghibur atau hiburan bagi setiap yang telah berupaya dari orang-orang saleh di dalam mengupayakan memperbaiki anak mereka, namun ternyata mereka tidak menjadi baik. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala, kalau anak itu baik maka ini semata-mata nikmat dari Allah. Jangan sekali-kali memandang ini hasil upaya kita. Ada pelajaran bahwa ini juga bisa menjadi hiburan bagi orang tua yang saleh. Ketika sudah berupaya untuk mendidik anak mereka sebaik-baiknya, namun ternyata mereka tidak menjadi baik. Fa ajruhu bi fi madalalahum, maka pahala bagi orang tua didapatkan dari apa yang telah mereka upayakan lahum terhadap anak-anak mereka, min nushin berupa nasihat, wa tarbiyatin dan pendidikan, sabitun indallah, ini telah ada ketetapannya di sisi Allah. Jadi orang tua yang sering menasehati anaknya tapi anaknya tetap tidak mendengarkan nasihat. Orang tua sudah berupaya sebaiknya mendidik anaknya semaksimal mungkin, tapi anaknya tetap tidak terdidik dengan baik. Maka jangan khawatir, pahala Anda sudah tercatat di sisi Allah. Wala yudayyi'u subhanahu ajral muslihin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dalam hal ini orang tua. Wa fihi dzikra, dan di dalamnya terdapat peringatan, liman akramahullah, bagi siapa yang Allah muliakan, bisalahi dzurriyyatihi, dengan kebaikan dari anak keturunannya, alla yanzura ila juhudihi, jangan sekali-kali melihat kerja kerasnya, upayanya, fi ta'dibihim wa tarbiyatihim, di dalam mendidik mereka. Jadi mengulang lagi, Syekh mengingatkan orang tua yang mendapatkan anugerah anak soleh dan solehah, jangan merasa ini hasil jerih payahnya. Fa inna madzalika salahu, karena kebaikan anak, wal adabu, dan adab yang baik dari anak, fihim, pada mereka, mahdu fadlillahi alaihi wa alaihim, itu semata-mata karunia Allah atas orang tua atau terhadap orang tua tersebut dan atas anak-anak tersebut. Ya, alhamdulillah dapat anugerah dari Allah anak yang saleh. Ini karunia buat kita sebagai orang tua dan karunia juga untuk mereka. Lahul hamdu subhanahu awalan wa akhiran, maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala di awal dan di akhirnya. Walahu syukru zahiran wa batinan, dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah semata-mata secara zahir dan secara batin. Baik, selesai penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini pernah ini seakan-akan mengulang apa yang pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwasanya orang tua yang mendapati anak mereka soleh dan solihah, bersyukur kepada Allah, jangan sombong. Jangan merasa ini hasil jerih payahnya. Sekali lagi, jangan merasa ini hasil kerja kerasnya.
karena kita rajin begini, karena kita berupaya begitu, karena saya sebagai ayah selalu begini dan selalu begitu. Jangan sekali-kali. Ya, tidakkah kita malu dengan para nabi yang mereka tidak diragukan kesolehannya, tetapi anak-anak mereka ada yang durhaka? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Apakah kita lebih mulia daripada para nabi sehingga kita menyombongkan hasil yang kita dapatkan, padahal itu dari Allah semata, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih kita jumpai di sebagian kasus ada orang tua yang sama sekali tidak perhatian dengan anaknya. Anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Berarti orang tua yang mendapatkan anak soleh dan solehah tidak boleh sombong. Karena buktinya ada anak yang soleh dan solehah tanpa campur tangan orang tua sedikit pun. Sedangkan Anda merasa berhasil sudah mendidik anak, Anda merasa ini karena metode kita tepat, karena kita berhasil menerapkan ini dan itu. Tidak semata-mata itu karunia Allah. Dan bagi yang sudah maksimal di dalam menempuh berbagai macam metode, kalau anaknya tidak baik, jangan bersedih, pahala sudah dicatat. Dan mereka akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sudah bertanggung jawab di hadapan Allah. Setidaknya nasihat yang kita sampaikan, peringatan yang kita sampaikan sudah dinilai pahala oleh Allah taala. Cuman kita tidak dapat karunia hasil dari anak-anak kita. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah Islam adil dalam menempatkan segala urusan. Orang tua yang sudah berusaha, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari upaya mereka. Dan sebaliknya, orang tua yang sombong, merasa bangga dengan hasil yang didapatkan, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peringatan kepada mereka. Karena karunia datangnya dari Allah, tapi dia merasa ini hasil jerih payahnya. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang baru tentang hak-hak tetangga. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.